Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis regresi dan korelasi. Pada video kedua ini akan disampaikan contoh untuk analisis korelasi yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis pada analisis korelasi tersebut. Mari kita mulai. Kita bahas contohnya, sangat sederhana, sekedar data pasangan X dan Y. Kita gunakan saja fasilitas pada data analisis di Excel untuk menghasilkan koefisien korelasinya yang ditampilkan demikian ini. Excel menyajikan matriks XY 2x2. Korelasi antara X dengan X dan Y dengan Y tentu saja adalah 1, karena korelasi-korelasi mereka sempurna. Yang kita perlukan adalah korelasi antara X dan Y, yang ditunjukkan untuk data saat ini adalah sebesar minus 0,91153. Secara alternatif dapat pula menggunakan insert function di Excel, yaitu mencari nilai covariance titik S, yang maksudnya covariance sampel yang penyebutnya adalah N-1. Kemudian kita cari stdef untuk variabel X dan stdef untuk variabel Y. Kemudian masukkan nilai-nilainya ke dalam formulanya ini yang akan menghasilkan persamaan ini sehingga dapat diperoleh nilai minus 0,91153. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Hubungan antara X dan Y adalah negatif atau berlawanan arah. Kenaikan pada X cenderung diikuti oleh penurunan pada Y, dan sebaliknya penurunan pada X akan cenderung diikuti oleh kenaikan pada Y. Kemudian tingkat keeratan hubungan keduanya adalah sangat erat karena nilainya lebih kecil daripada minus 0,5, bahkan sudah mendekati minus 1. Kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis parameter populasi dari korelasi. Silakan diikuti. Untuk pengujian hipotesis ini, kita mulai dengan penjelasan tentang prosedur umum pengujian hipotesis korelasi. Langkah pertama adalah menetapkan hipotesis yang sesuai. Langkah pertama adalah menetapkan hipotesis yang sesuai. Sebagai pengujian sebuah parameter, kita akan bisa mempunyai alternatif bentuk desain, yaitu dua arah ini, maupun searah bawah dan searah atas. Jadi, desainnya dinyatakan demikian ini, yaitu rho sama dengan 0 dan rho tidak sama dengan 0. Nilai di sisi kanan hanya satu alternatif tersebut, yaitu 0. Tidak bisa nilai di sisi kanan hanya satu alternatif tersebut, yaitu 0. Tidak bisa nilai yang lain, karena pengujiannya untuk menilai ada atau tidak adanya korelasi. Kemudian kriteria penolakan H0 yang demikian ini, sesuai dengan desainnya, daerah penolakan H0 bisa di sisi kiri maupun di sisi. Kemudian kriteria penolakan H0 yang demikian ini. Sesuai dengan desainnya, daerah penolakan H0 bisa di sisi kiri maupun di sisi kanan distribusi T yang digunakan. Jadi, distribusi sampling berbagai kemungkinan korelasi sampel terdistribusi secara T dengan derajat bebas sebesar N-2. Kemudian statistik ujinya adalah demikian ini. Berdasarkan evaluasi atas posisi statistik uji, dibuatlah kesimpulan apakah menolak atau gagal menolak H0. Sebagai kelengkapan penjelasan, disampaikan alternatif bentuk desainnya. Yang pertama untuk pengujian searah bawah dengan desain yang demikian. Sehingga kriteria penolakan H0-nya adalah nilai di ekstrim kiri. Sebaliknya, bila dilakukan pengujian secara searah atas, maka kriterianya adalah tolak H0 bila nilai statistik uji jauh di ujung kanan distribusi T-nya. Kita lihat contohnya, silahkan disimak. Inilah contohnya, silahkan pause video untuk memahami situasi dan pertanyaan soal. Dan ini pertanyaannya. Perhatikan pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Bahwa kesibukan pada ekstrakurikuler dan nilai kuis mempunyai hubungan yang berlawanan arah atau negatif. Makin lama waktu untuk kesibukan ekstrakurikulernya, maka nilai kuis akan semakin rendah.
Selain besaran R sampel nanti, informasi yang diperlukan dalam menjawab adalah besarnya N dan tingkat signifikansi. Kita lanjutkan jawabannya pada lembar berikutnya, silakan disimak. Begini jawabnya. Pertama kita sajikan nilai estimasi koefisien korelasi sampel hasil Excel. Kemudian kita siapkan besaran untuk langkah kedua pengujian, yaitu kriteria penolakan. Nilai kritis T dengan derajat bebas tertentu yaitu N-2 sehingga nilai kritis T tersebut adalah minus 1,812. Kemudian kita tetapkan statistik ujinya sesuai formula dan nilai yang sesuai yaitu minus 1,8227. Secara prosedural pengujiannya adalah sebagai berikut. Dimulai dengan desain yang sesuai yaitu pengujian searah kiri karena ingin menguji apakah ada korelasi negatif antara keduanya. Dengan kriteria penolakan yang sesuai ini, dengan statistik uji ini. Kedua besaran dapat dibuat sketsanya demikian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilainya ada di daerah penolakan hipotesis. Jadi dapat dikatakan bahwa ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada hubungan berlawanan arah antara waktu yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dengan nilai kuis. Kesimpulan ini juga dapat diperoleh dari kesimpulan atas hasil penghitungan p-value yang sebesar 0,04917 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dari sketsa dan angka p-value tersebut dapat pula disimpulkan bahwa jika tingkat keyakinannya dinaikkan menjadi 97,5% atau tingkat signifikansinya diturunkan menjadi 2,5%, maka kesimpulannya berubah, yaitu menjadi gagal menolak H0 yang berarti bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan negatif antara lamanya waktu untuk ekstrakurikuler dengan nilai kuis. Demikianlah materi tentang koefisien korelasi. Kita akan beranjak ke topik selanjutnya yaitu tentang analisis regresi sederhana. Silakan disaksikan.